Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWB Kang Mas. Ini sampean luar biasa tenan. Pokoknya kalau sampean nggak bahas MotoGP kok jadi sepi video IWB ini gara-gara MotoGP ini. Jadi sampean bawa ya semangat lah, semuanya video dibabat lah, dilihat. Jangan hanya MotoGP Kang Mas, tapi nggak apa-apa. IWB akan tetap update terus buat sampean semuanya tentang MotoGP. Pokoknya kita akan setiap jengkel apapun itu di MotoGP, IWB akan berusaha keras untuk menge-share ke sampean semuanya, membagikan ke sampean semuanya, supaya kita tidak ketinggalan kereta sejengkal pun. Bener nggak, Cak? Jadi ngono, Cak? Oke, jadi Kang Mas, informasi yang terbaru buat sampean semuanya, IWB akan coba buat pendek aja, tapi nggak apa-apa, kita akan sedikit ya sharing-sharing lah, supaya sampean nggak ketinggalan yang pasti. Jadi Kang Mas, kalau sampean melihat ya, dengan kondisi Viñales, jadi betul-betul Viñales itu mampu membuat semuanya merubah segalanya. Line up daripada MotoGP rider yang sebelumnya kita tidak pernah menyangka ya, gimana Dovizioso bisa kembali ke Yamaha, kan tidak pernah terpikirkan sama sekali. Bahkan Franco Morbidelli naik ke Team Factory Monster Energy itu sebenarnya itu sudah ada sih dalam pikiran, tapi nggak menyangka secepat ini, Cak. Tidak usah menunggu tahun depan, tapi dilalah kok sudah masuk di tahun ini. Jadi langsung ini dari Misano nanti 5 seri tersisa akan digunakan oleh Franco Morbidelli untuk mencicipi mesin yang lebih advance dibandingkan dengan yang dia pakai. Iyalah, kan speknya udah beda, Cak. Ini spek factory yang betul-betul akan memiliki top speed lebih baik. Nah, Kang Mas, informasi buat sampean semuanya, line up terbaru dari MotoGP Rider 2022. Kita akan menerawang, Cak, untuk tahun depan. Sebenarnya siapa saja yang akan nongkrong di berbagai tim tersebut, mulai dari Honda, kemudian mulai dari Yamaha, melipir ke, kita sebut SRT dulu lah, walaupun nanti akan berganti nama, karena dikonfirmasi Spang Racing Team tidak akan lagi eksis, Kang Mas. Jadi akan berganti nama, tapi kita belum tahu. Konon rumornya akan diumumkan setelah Misano. Jadi kita akan lihat saja apakah tim ini akan memiliki nama yang keren, kita nggak tahu. Dan siapa yang menjadi sponsor resminya nanti, title sponsornya, walaupun rumornya sangat kuat bahwa akan disupport langsung oleh With You ya. Jadi With You ini adalah sebuah pabrikan energi dari Italia yang cukup terkenal. Jadi konon informasinya, rumornya, Cak, bukan informasi, rumornya Kang Mas, akan disupport oleh With You sebagai title sponsor menggantikan Petronas, dan namanya bukan lagi SRT. Kita akan lihat nanti siapa line up-nya. Kemudian juga kita akan intip KTM, termasuk juga kita intip Suzuki seperti apa, dan juga yang pasti dari Valentino Rossi. Nah, untuk Valentino Rossi, Kang Mas, sampai harus tahu ternyata ini benar-benar Rossi itu kena prank kayaknya nih. Jadi Aramco ya, Aramco atau Tunnel Company. Jadi Aramco ini ternyata hingga detik ini masih menimbulkan kontroversi, karena ternyata Kang Mas, Valentino Rossi hingga detik ini belum menerima sepeser pun pembayaran sponsor. Jadi duit sponsor belum ada sepeser pun yang turun. Dikabarkan belum menerima suntikan dana dari Aramco sama sekali. Jadi ini yang menjadi sebuah kondisi yang sangat mengherankan, karena kita tahu bahwa ini kan balapan profesional, balapan kelas kakap yang seharusnya memang ada komitmen yang benar-benar real. Harus ada hitam di atas putih, tapi nggak tahu kok bisa ya suntikan dana sejumlah 18 juta dolar. Kalau kita konversi ke rupiah berarti ini sekitar 260 miliar, Kang Mas. Dia ikut tinggi ciblon kerenang wis kayak dawet, Kang Mas ya. Jadi tambahan buat sampean semuanya, karena hingga detik ini ternyata uang itu belum juga nongol, Kang Mas. Jadi uang goib juga nih. Kita kemarin ngomongin ban goib, sekarang uang goib. Uang goib ini lucu banget nih. Jadi sekelas Valentino Rossi bisa kena prank ini piye, Kang Mas? Tapi kita nggak bisa katakan itu prank, karena ya ini kan belum ada konfirmasi apakah betul-betul Aramco batal atau Aramco akan maju. Tapi yang jelas ini masih ngambang. Namun kendati nanti seandainya memang benar-benar dana dari Aramco tidak turun, Rossi memantapkan hati untuk tetap maju. Ya, jadi Valentino Rossi VR46 akan tetap maju tim MotoGP. Jadi akan create tim MotoGP yang nanti akan dibela oleh adiknya sendiri. Nah, itu kabar dari Valentino Rossi. Kemudian yang terbaru juga, Kang Mas, ini juga menarik. IWB hari ini menurunkan sebuah artikel buat sampean semuanya. Jadi sampean kalau ingin yang paling update sebenarnya sampean bisa intip iwanbenaran.com. Di sini IWB membahas mengenai masalah Honda RC 213V yang disebut oleh David Garcia. Itu bukan masalah dari hanya ban saja, tidak hanya ban, not so simple seperti itu. Tapi menurut Garcia, basic problem dari Honda RC 213V sebenarnya adalah semua sistem mekanisme engine-nya. Jadi yang dikatakan oleh Garcia ini menarik sekali, karena selama ini kita hanya berkutat pada traksi ban belakang, akselerasi keluar tikungan. Tapi secara basic menurut Garcia, informasi Garcia ini adalah salah satu telemetri ahlinya
dari tim LCR Honda. Doi juga sudah di MotoGP selama 25 tahun, jadi kalau pengalamannya luar biasa, sehingga dia memberikan beberapa opini, beberapa analisa apa yang menjadi problem dari Honda RC 203V saat ini. Dan mereka sedang mengumpulkan semua data. Mereka informasinya sedang mengumpulkan semua problem di RC203V, poin-poin yang perlu diperbaiki itu untuk tahun depan, karena kabarnya Honda akan melakukan revolusi. Ya, jadi revolusi pada motor RC203V dengan target bangkit tahun depan. Nah, menurut dari Garcia, Kang Mas, kalau sampean tahu, Garcia ini memberikan beberapa poin yang cukup menarik. Analisanya bahwa ternyata menurut dia secara umum memang harus berubah total untuk RC ini. Jadi ini yang dikatakan oleh Garcia, mantan kepala mekanik Dani Pedrosa juga ya. Kalau Garcia, kalau sama nggak tahu, dan sekarang menjabat sebagai telemetri crew atau chiefnya ya untuk LCR Honda atau Alex Marquez. Nah, menurut Garcia adalah sebagai berikut. Secara mekanis aku tidak berpikir kami memiliki masalah. Kami telah mencoba banyak hal dan kami mencapai hal yang hampir sama, yakni titik revolusi. Menurutku, masalah Honda RC 203V bukan hanya ban. Ini lebih ke karakter mesin. Dari jenis pengapian, power delivery, dari situlah aku pikir kami harus bekerja di masa depan. Perubahan paket yang lebih balance dan memungkinkan pembalap untuk meningkatkan performanya. Nah, itu kata Garcia, dan menurut Garcia secara umum bahwa sebenarnya memang tidak hanya harus fokus ke bannya. Ban ini, traksi ban ini sebenarnya hanya efeknya menurut Garcia. Jadi untuk merubah semuanya artinya memang harus ada revolusi. Jadi harus ada namanya perombakan total dari power delivery, dari mesinnya, karakter dan sebagainya. Ini menurut Garcia. Kemudian Garcia juga menggarisbawahi bahwa horsepower mereka saat ini adalah salah satu motor yang memiliki tenaga sangat besar. Jadi kalau kita komparasi dengan engine lainnya, ya ini the most biggest sebenarnya ya. Big horsepower itu intinya. Dan tidak kalah dengan Ducati. Bahkan menurut informasinya, top speed dari RC hanya berbeda 5 km per jam dibandingkan dengan mesin Dismo yang terkenal kencang. Ini menurut informasi Garcia, saya bisa intip pernyataan Garcia berikut ini. Top speed Ducati rata-rata lebih kencang 5 km per jam dibandingkan dengan kami atau RC kami. Dan menurut kami bedanya tidak terlalu banyak. Sebenarnya mesin kami powerful, tapi kenapa top speed kami kalah? Sebab mereka mampu mengalir top speed dengan cara menyeret kecepatan itu dari gigi rendah. Kemudian mereka mencapai top speed di ujung lintasan dengan kecepatannya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Nah, kui informasi dari Garcia, dan informasi ini memberikan salah satu penegasan bahwa memang problem dari RC ini cukup kompleks. Jadi kita katakan mungkin paketnya ya, dari engine-nya, konstruksinya, power delivery-nya itu yang menjadi basis problem dari RC itu menurut si David Garcia. Kita lihat saja apa yang akan dilakukan Honda tahun depan. Ini yang pasti saat ini, di tahun ini, Honda mengumpulkan semua problem mereka dan akan dijadikan bekal untuk merubah atau melakukan development di tahun depan untuk bangkit. Kita lihat saja. Nah, sekarang Kang Mas yang terakhir, IWB akan memberikan informasi buat sampean semuanya, komposisi dari update untuk para pembalap di MotoGP line up tahun depan. Ini berkat finalis yang luar biasa, memberikan apa ya, pemandangan yang jadi luar biasa pula ya. Jadi hengkangnya finalis dari Yamaha. Ternyata banyak sekali perombakan di sana. Jadi line up-nya berubah. Kita langsung saja untuk mengintip siapa saja masing-masing tim untuk tahun depan. Kita pertama akan intip dari Repsol Honda. Yang pasti Kang Mas, untuk tahun depan Repsol Honda akan masih tetap mempertahankan duet Marc Marquez dan Pol Espargaro. Pol dipandang sudah mampu menunjukkan kapasitas sebagai rider yang bagus. Jadi Pol kemarin kalau sama nanya, Cak IWB kenapa kok Pol kemarin sempat nyodok di depan, tapi kok tiba-tiba ngedrop? Karena Kang Mas, Pol menggunakan ban belakang soft, itu yang menjadi problem, dan menurut Honda ini ada kesalahan. Jadi dia bisa attacking, ngacir ke depan, tapi setelah itu ngedrop. Jadi seharusnya kalau dia menggunakan ban belakang medium, bisa jadi Pol bisa masuk podium. Ini dari analisa Alberto Puig ya, bukan IWB ngomong nih. Makanya kalau sama nanya kemarin, karena itu pemilihan ban. Jadi ban meneh. Pokoknya saat ini judulnya ban Kang Mas, ini juga heran nih. Jadi memang betul Cak, ban ini kan kunci, core untuk traksi dari motor ke aspal, memang demikian. Jadi sampean jangan bingung, jangan sampean protes. Ini tidak hanya kita ngomongin mengenai power, frame dan sebagainya, enggak. Dan elektronik iya memang betul, tapi tetap core-nya adalah ban. Bagaimana motor bisa klop dan juga power delivery-nya itu benar-benar tersalurkan ke aspal dengan baik. Jadi nggak lost power, nggak spin, nggak slip dan sebagainya. Oke, jadi itu untuk Repsol Honda. Kita next kedua adalah pada tim Lenovo Ducati. Jadi tetap Cak, untuk Lenovo Ducati akan mempertahankan duet Jack Miller dan Pecco Bagnaia. Walaupun tahun ini naik turun, yang pasti karena sudah dikontrak sampai tahun depan, tapi tetap ya, jadi intinya adalah
Jack Miller dan Pecco akan membela tim Ducati tahun depan. Kemudian Monster Energy Yamaha. Nah, ini yang berubah Kang Mas. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Fabio akan bersama Vinales tahun depan, tapi karena Maverick sudah hengkang dari Yamaha, maka posisinya digantikan oleh Franco Morbidelli yang akan membela tim Monster Energy bersama Fabio. Lalu yang kedua adalah Suzuki X-Star, masih tetap Kang Mas. Suzuki masih akan tetap mempertahankan duet antara Alex Rins dan juga Joan Mir. Jadi ini akan menjadi titik balik Suzuki lah, kan tahun ini kan sangat kesulitan, semoga sih tahun depan mereka bangkit. Kemudian nextnya adalah Red Bull KTM Factory Racing. Nah, ini untuk Red Bull KTM Factory Racing masih tetap Kang Mas. Jadi masih tetap mempertahankan Miguel Oliveira serta Brad Binder. Duet ini akan tetap dipertahankan tahun depan. Nah, ini juga tim balap Aprilia. Ini yang juga menarik karena Aprilia tidak lagi dengan Savadori, tapi Aprilia akan memiliki new riders, senjata baru untuk penetrasi ke depan supaya bisa nonjok ke depan, yakni Maverick Vinales dan Alex Espargaro. Jadi Alex Espargaro ini akan ditemani Vinales. Ini luar biasa, kita nggak sabar juga untuk melihat seperti apa nanti nih sodokannya. Oke. Kemudian Pramac Racing Ducati akan mempertahankan Johan Zarco dan juga Jorge Martin. Ini adalah sebuah duet yang keren karena tahun ini Martin luar biasa, Jos Gandos tenan. Walaupun kemarin sempat di Silverstone kena sodok ya, Marc Marquez kurang beruntung aja nih. Tapi WB yakin bahwa Martin ini akan bangkit tahun depan. Ya, tahun ini sisa-sisa seri juga akan berbicara lah. Kita lihat nanti. Dan yang kita bicarakan tadi yang Aramco, walaupun kita belum tahu apakah nanti akan Aramco beneran atau tidak. Tapi yang pasti tim MotoGP dari Valentino Rossi fix sudah akan mengisi line up. Dan untuk pembalapnya, saat ini kita sebut sebagai tim Sky VR46 ya. Pembalapnya adalah adiknya sendiri Luca Marini, kemudian juga yang kedua adalah Marco Bezzecchi. Ngomongnya angel cak ibu sone cak. Ini orang Italiano ini, Italiano. Jadi Luca Marini dan Marco Bezzecchi. Kemudian untuk Petronas sama SRT, kita sebut sementara demikian SRT aja ya. Petronas sudah hengkang. Tahun depan akan mengandalkan dua pembalap, yakni Daryn Binder, adik dari Brad Binder. Kemudian yang kedua adalah Andrea Dovizioso, yang pasti ya. Jadi Dovi akan membalap secara full rider di tahun depan, dan sisa ini kan 5 seri kan, jadi dari Misano sampai akhir nanti juga akan membalap. Kemudian untuk LCR Honda akan mempertahankan Alex Marquez dan juga Nakagami, itu masih tetap. Lalu yang berikutnya adalah KTM Tech 3. Jadi untuk KTM ini akan mengandalkan Remy Gardner dan juga Raul Hernandez. Jadi mereka berdua luar biasa nih. Ini para Rocky, kita akan lihat seperti apa nanti tahun depan bersama KTM Tech 3. Namun memang Cak, kalau KTM sini kita ngelihatnya sangat rajin untuk mencari bibit-bibit baru. Jadi para Rocky itu banyak banget yang diambil oleh KTM. Mereka sadar betul bahwa potensi untuk mendapatkan performa maksimal adalah dari Rocky yang memiliki feeling lebih tajam. Anak muda ini kan selalu Cak, masih berkembang sehingga mereka akan memberikan input yang luar biasa, juga performa yang luar biasa jika dikelola dengan baik. Dan terakhir Kang Mas, ini adalah tim yang baru juga, karena saya tahu kan bahwa Aprilia sudah ditinggalkan oleh Gresini, dan Gresini bergabung dengan Ducati dengan nama Flagbox Gresini Ducati Racing Team. Nah, ini akan dibela oleh Enea Bastianini serta Fabio Di Giannantonio. Nah, jadi Giannantonio, waduh jenengnya banget Cak. Oke, jadi itu update dari Iwan Benaran buat sampean semuanya. Kita akan lihat seperti apa performa mereka tahun depan. Ini adalah nama-nama update untuk sementara ya, walaupun sementara sih dikatakan sudah 95% sih, ini udah fix sebenarnya. Dan kita akan lihat seperti apa sepak terjang mereka nanti di balap MotoGP. Yang pasti Kang Mas, kita tidak sabar menunggu gebrakan dari Maverick Vinales, walaupun tentu jangan terlalu ini dulu, berharap tinggi dulu, karena Vinales masih harus adaptasi. Engine V4 dan inline 4 itu beda banget. Jadi kalau saya menanya, kemarin banyak yang nanya, Caibe jangan ngemeng aja deh, orang V4 sama inline katanya beda. Apa yang beda? Ada nggak data dan sebagainya? Kang Mas, itu ngerasain kan pembalapnya Kang Mas. Kita hanya mengquote apa yang dikatakan pembalap, dan memang secara teknis demikian. IWB juga ngerasain beberapa ngetes motor-motor V4 sama inline tuh beda. Inline tuh lebih lembut, itu aja. Saya ngerasain buka gas dikit masih ngayun set gitu ya. Jadi predictable, tapi less power. Sementara V4 tuh lebih meledak. Jadi sedikit digas langsung gitu. Jadi kan begini Cak, engine begini ya, ada dua piston ini depan belakang, sementara satunya jajar gini. Makanya kalau kita lihat secara gambar, saya akan lihat bahwa untuk inline 4 pasti lebih tebal dia dari depan, karena dia kan jajar. Sementara yang untuk V4 pasti lebih compact, karena dia lebih dari depan itu dilihat kan dua piston doang. Jadi pistonnya kan depan belakang begini, dan lebih beringas, rata-rata demikian. Walaupun tidak terlepas daripada elektronik. Jadi ngono Kang Mas, kalau sama naik data ya walaupun duwe Kang Mas nggak punya IWB itu sampai nih kan kita ngomongin dari apa dikatakan pembalap.
Jadi apapun itu Cak, kita lihat nanti dan kita lihat apakah semua yang disodorkan oleh para pembalap dan juga line up ini akan memberikan tontonan menarik. Karena kita tahu bahwa tahun depan Viñales akan bergabung bersama Aprilia dan Franco akan bergabung dengan Monster Energy. Dan kita lihat seperti apa nanti balapan walaupun tanpa Valentino Rossi. Oke, jadi ngono Kang Mas informasi dari WP pesan semuanya. Kalau teman suka video ini semua like, share dan subscribe dan ojo lali Kang Mas sampai sholat 5 waktu. Jangan pernah ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.